Apa yang membuat adik tertarik dengan Islam dari segi apanya? Pertama saya menonton di media sosial, kan ada orang yang membagikan cerita tentang Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad rela mengorbankan diri kan. Dia sudah dijanjikan surganya oleh Allah, namun dia tidak ingin hanya Nabi sendiri yang masuk, dia ingin bersama para umatnya. Itu yang membuat saya berpikir kalau jika Yesus juru selamat, apakah dia akan seperti Nabi Muhammad yang rela mengorbankan dirinya sampai bisa membuat orang-orang atau umatnya masuk ke surga. baik. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini ada adik Julino kan? Iya, Julino. Jadi adik Julino ini umur 15 tahun dan tadi tanggal 17 September ini adik datang di waktu subuh, kemudian minta untuk pengen disyahadatkan. Bahkan adik bilang tadi menangisnya. Menangis ke beberapa orang untuk membantu disyahadatkan. Nah, ini sudah selesai zuhur, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita akan bantu syahadatkan adik. Sesuai dengan ketertarikan adik dan isi hati adik bahwa ternyata Islam itu adik tertarik dengan Islam. Iya. Nah, kira-kira saya mau tanya dengan jujur ini, apa yang membuat adik tertarik dengan Islam dari segi apanya? Pertama, dari segi ibadahnya. Ibadah. Orang Islam beribadah satu hari bisa 5 kali kan. Yang dimana itu bisa dibilang sangat luar biasa lah, beda dengan agama saya sebelumnya kan. Adik pegang sebelumnya apa? Kristen, Protestan. Kristen. Di situ Kristen apa ini? Kristen Protestan. Protestan. Di situ dinyatakan bahwa kalau ibadah itu seminggu 1 kali. 1 kali di Kristen. Iya, kalau di Islam adik tahu? Ya? Di Islam adik tahu berapa kali? Nggak tahu, cuman dari teman ada bilang begitu. Berapa kali sehari di Islam? 5 gitu. 5. Iya. Adik tahu gitu.
Selain sholat, apa ada lagi yang tertarik? Adik tertarik yang sangat adik tersentuh hati, tertarik dengan Islam, apalagi? Ada yang lain? Mungkin dari kisahnya sih. Kisah. Yo, Apakah Kan- puasa atau orang pakai jilbab atau apa? Mungkin adik tidak tertarik di situ atau cuma ada 1-2 poin? ada dari saat pertama saya menonton di media sosial, kan ada orang yang membagikan cerita tentang Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad rela mengorbankan diri kan. Dia sudah dijanjikan surganya oleh Allah. Namun dia tidak ingin hanya Nabi sendiri yang masuk. Dia ingin bersama para umatnya. Itu yang membuat saya berpikir kalau jika Yesus juru selamat, apakah dia akan seperti Nabi Muhammad yang rela mengorbankan dirinya sampai bisa membuat orang-orang atau umatnya masuk ke surga? baik. Memang di Kristiani sendiri, kalau dilihat sebagaimana informasi yang ada bahwa Yesus mengorbankan dirinya supaya untuk keselamatan umatnya, tapi tidak mungkin ada satu orang mengorbankan dirinya kemudian untuk keselamatan orang banyak dia korbankan dirinya, artinya dia menanggung dosa semua. Itu kan nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan Bible. Jadi adik, insya Allah kita akan syahadatkan, tapi perlu ketahui bahwasannya ketika adik masuk agama Islam bukan berarti adik meninggalkan Yesus, karena Yesus dia sangat dimuliakan umat Islam, sangat diagungkan dia, dan dia diagungkan dimuliakan dalam rangka namanya Nabi, Rasul. Yesus tidak pernah dianggap sebagai Tuhan. Di Bible pun Yesus mengatakan seperti itu. Aku tidak dapat berbuat, di Yohanes pasal 5 ayat 30, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba lihat, kalau Tuhan semestinya dia mampu berbuat apa-apa. Namanya Tuhan, dia maha berkehendak kan? Ya. Tapi di sini Yesus menyatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi nggak masuk akal kalau dia Tuhan kemudian menyatakan nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kemudian lanjutannya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Dia pengutus, aku diutus. Dan Yesus juga dalam kitab lain di Bible, dia mengatakan, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini di dalam Bible. Jadi Yesus tidak pernah menyatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Yesus tidak pernah mengatakan, aku Kristen, enggak pernah. Makanya undian sampai sekarang saya akan berikan uang 1 juta rupiah bagi orang yang menyatakan, mendapatkan di dalam Bible, Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada yang dapat temui begitu di Bible, aku akan kasih uang 1 juta. Kalau perlu 5 juta. Baru banyak di Bible juga seperti itu. Tidak boleh makan babi. Di Imamat pasal 11 ayat 7-8. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh, haram itu bagimu. Nah, itu Bible yang bilang, Yesus yang bilang, dan Yesus tidak pernah makan babi. Saya mau tanya adik, umat agama apa yang tidak pernah makan babi? Islam. Islam. Iya. Kristen makan babi nggak? Makan. Makan. Makan babi. Yesus bilang jangan makan. Islam nggak makan. Orang Kristen makan babi. Dan ini bukan pelecehan, bukan menghina, enggak, unsur kebencian enggak ada. Data-data kita bisa valid, kita bisa buktikan. Jadi ketika adik nanti masuk agama Islam, saya mau tanya dulu sebelum. Orang Kristen kira-kira bersunat atau tidak? Jelas. Enggak. Enggak. Sementara di Bible Barnabas, Tuhan berfirman, Yesus berkata, dan orang yang tidak mengerat kulit khotannya tidak dikerat, maka dia harus dibinasakan, dia telah mengingkari perjanjianku. Harus dibunuh. Tapi bukan Islam yang membunuh, karena duluan Kristen yang datang. Jadi harus dibunuh, saking kerasnya ancaman tidak basunat. Nah sekarang orang Kristen basunat atau enggak? Sebentar. Baru dalam kitab lain di Bible lagi. Sungguh kukatakan kepadamu bahwasanya anjing lebih mulia dari orang yang tidak bersunat. Ini Bible, orang nggak bisa mau tolak karena Bible. Kalau mau data saya perlihatkan. Baru dalam Bible lagi di Injil di Barnabas kalau nggak salah atau di Matius,
orang yang tidak mengerat kulit khotannya tidak akan masuk ke surga Firdaus. Mau bagaimana dia mau masuk surga sebentar dia tidak dihitan, tidak disunat. Banyak lagi. Diulangan lagi haram makan babi di 14:8 dan juga babi hutan. Nah, ada tambahan babi hutan di Bibel yang lama, cetakan lama nggak ada babi hutan, yang ada babi. Tidak berkuku bela, tetapi tidak membawa biak. Haram itu bagimu, daging binatang itu janganlah kamu makan, janganlah engkau terkena bangkainya. Jangankan mau makan, mau pegang bangkainya ini boleh, apalagi mau makan. Nah, siapa yang bilang? Bibel. Nah, sekali lagi yang makan babi siapa, yang tidak makan babi siapa. Jadi adik, ketika adik mau masuk Islam, sekali lagi adik bukan meninggalkan agamanya Yesus. Tidak meninggalkan agamanya Yesus. Karena Yesus agamanya adalah agama Nabi yang dahulu. Dia Islam. Islam. Jadi bukan berarti meninggalkan Yesus, tetapi mengikuti Yesus yang sebenarnya harus masuk Islam. Jadi insya Allah adik kita akan syahadatkan. Dan ini adik udah buat bikin pernyataan. Tidak ada paksaan dari siapapun, keinginan adik sendiri, Kang. Dan ini seberapa lama ini adik keinginan masuk Islam? Dari tahun lalu. Gitu. Jadi ini ada surat pernyataan, nanti ditandatangani beliau, Julino dan saya sendiri dan teman-teman sebagai saksi. Jadi tidak ada paksaan, kekerasan, beliau sendiri. Insya Allah adik, mungkin adik nanti ketika akan bertemu dengan orang tua, mungkin orang tua akan tanya, nggak apa-apa mak, saya masuk Islam tanpa paksaan dari siapapun. Kalau orang tua heran, kaget, mama jangan kaget, jangan heran. Mama jangan takut, papa jangan takut. Karena Islam itu agama yang lembut, yang mulia, akhlak, tidak mengajarkan kekerasan. Kalau mama dengan papa mau data, nanti saya perlihatkan datanya tentang yang kita bacakan tadi. Bibel menyatakan begini, Kristen nggak bikin. Bibel menyatakan begini, Islam yang bikin. Pakai jilbab, nggak boleh minuman keras. Di Bibel tertulis, Islam nggak minuman keras. Orang Kristen minuman keras. Pakai jilbab, di Bibel bilang pakai jilbab, wajib. Yang tidak memakai jilbab, haruslah dia mencukur rambutnya, dia telah menghina kepalanya. Wajib pakai jilbab. Umat Islam yang pakai jilbab, Kristen nggak pakai jilbab. Jadi banyak sekali, banyak poin. Ucapan insya Allah, sebagian teman-teman Kristen mencela Islam, kata mereka, insya Allah selalu Pak Islam, semua Islam tidak ada pasti, selalu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ternyata di Bibel juga ada. Sebenarnya engkau harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya, di dalam Bibel ada. Gitu. Jadi alhamdulillah semuanya aman, semuanya yang di Bibel, apa yang diajarkan Yesus, Islam semuanya bikin. Semua dibikin oleh Islam. Dan Yesus sekali lagi, tidak ada dalam Bibel, sampai sekarang saya mau kasih uang 1 juta, bahkan 5 juta. Kalau ditemukan di Bibel, Yesus atau Nabi Isa mengatakan bahwasanya akulah Tuhan, sembahlah aku. Saya mau kasih uang 5 juta, siapapun dia, profesor siapapun. Sekali lagi, ini tidak ada kekerasan, dan ini kita bicara sesuai dengan data. Tidak ada unsur kebencian, tapi hanya tawaran mengikuti agama Yesus yang setia. Gitu. Kalau mau kasih syahadat juga Pak Ade. Syahadatkan sekarang untuk masuk agama Islam, dan adik akan ketika masuk Islam maka jadilah adik pengikut Nabi Isa juga, pengikut Yesus, karena Yesus sekali lagi tidak beragama apapun. Yesus beragama Islam. Ya. Dan Yesus tidak pernah mengajak sembah dia, tidak pernah. Yesus hanya menyuruh umatnya sembah Tuhan dan aku adalah Nabi dan Rasul. Kita syahadatkan insyaAllah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Isa adalah nabi dan utusan Allah saja. Adik dalam agama Islam, dan semoga Allah berikan kekokohan agama Islam adik sampai akhir hayat adik. Amin. Dan insya Allah Allah bukakan pintu hidayah Islam menuju ke agama Nabi Muhammad SAW dan agamanya Nabi Isa, orang-orang untuk masuk ke agama Nabi Muhammad SAW. Amin.
Sekali syukuran karena sebaik no monomo誰が作ったか誰でもできないけれどAllahしか作れないのは君と私海とはまるでそれをせよ